Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Padlia, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syah Kuala. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Perwakilan Politik, yang mana bertemakan tentang sistem perwakilan politik. Nah, di sini sedikit saya jelaskan mengenai sejarah perwakilan politik. Nah, sistem perwakilan politik itu sudah dimulai sejak pada masa Yunani kuno, yang mana sebagai wujud dari konsep demokrasi. Namun, pada perkembangannya, praktek demokrasi yang dilakukan pada masa Yunani kuno itu tentu sangat berbeda dengan praktek demokrasi pada saat ini. Pada masa Yunani, sistem demokrasi dilakukan secara langsung. Tidak ada lembaga perwakilan. Setiap warga negara berhak secara langsung memberikan suara untuk menentukan kebijakan. Demokrasi Athena menempatkan laki-laki dewasa untuk menentukan semua keputusan mengenai Athena. Rakyat Athena memilih 500 laki-laki dewasa untuk masuk ke dalam Dewan 500. Yang mana fungsi dari Dewan 500 itu yaitu musyawarah untuk disetujui di majelis, mengarahkan keuangan, menilai kelayakan hakim yang terpilih, menerima duta besar asing, memberi nasihat kepada jenderal dalam masalah militer, dan tugas-tugas penting lainnya. Demokrasi era modern itu demokrasi dilakukan secara tidak langsung, yang mana disebabkan karena warga negara yang jumlahnya sudah tidak memadai untuk semuanya digabungkan dalam pengambilan kebijakan. Oleh sebab itu, maka lahirlah sistem perwakilan politik, yang mana warga negara diwakilkan oleh si terwakil untuk diwakili dalam proses pengambilan kebijakan. Artinya, warga negara tetap dihormati dan diakui keberadaannya secara penuh tanpa terkecuali. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut lembaga perwakilan, yaitu legislatif, majelis, dan parlemen. Nah, di negara-negara seperti Inggris, Jepang, India, dan negara-negara Eropa Barat yang menganut sistem parlementer, itu parlemennya terdiri atas Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan di Indonesia, lembaga legislatif itu terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, adapun tokoh-tokoh sebagai peletak dasar dari sistem perwakilan politik ini, yang pertama di situ ada Thomas Hobbes. Nah, Hobbes mendasari pemikiran perwakilan politik dengan melihat bahwa kekuasaan majelis harus bersifat absolut. Nah, karena keterikatan. Nah, sistem perwakilan politik mau tidak mau dibangun atas dasar penyerahan hak dominan dari manusia-manusia kepada majelis. Oleh karena itu, majelis dapat menggunakan segala cara termasuk kekerasan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman. Idealnya, kekuasaan oleh satu majelis lebih baik dijalankan oleh satu orang, karena jalan satu-satunya mendirikan kekuasaan ialah dengan menyerahkan kekuasaan kepada satu orang. Yang kedua ada John Locke. Nah, John Locke melihat sistem perwakilan politik lewat pembagian kekuasaan dalam negara untuk mencapai keseimbangan. Nah, yang mana kekuasaan tersebut yaitu terdiri atas kekuasaan legislatif, yaitu membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan federatif mengenai perang dan damai, serta badan-badan luar negeri. Nah, selanjutnya tokoh peletak dasar sistem perwakilan politik yaitu Montesquieu. Nah, Montesquieu berpandangan bahwa kekuasaan itu berfungsi untuk menampung, memberikan, dan memperjuangkan keterwakilan kepentingan rakyat banyak, serta merumuskan peraturan dalam lembaga bernama legislatif. Nah, Dewan Rakyat atau Legislatif merupakan mediator antara rakyat dengan penguasa, menjadi komunikator aspirasi dan kepentingan rakyat banyak.
Montesquieu merupakan pelopor sistem trias politica atau pembagian kekuasaan, karena menurut Montesquieu, kekuasaan tidak boleh berada di satu tangan, tetapi berada di lembaga-lembaga terpisah yang mana setiap lembaga memiliki kewenangan masing-masing yang terpisah dari kewenangan lembaga lain. Tokoh yang terakhir yaitu J.J. Rousseau. Nah, pokok dari sistem perwakilan politik berdasarkan pemikiran J.J. Rousseau dikenal dengan istilah general will atau kehendak umum yang memberikan peluang sistem perwakilan